Salam tahun baru. Inilah tahun keajaiban, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun berjalan bersama Tuhan. Saudara, di dalam tahun ini ada sebuah tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu keseimbangan. Tuhan berkata, nah ada banyak anak Tuhan keluar dari keseimbangan. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan menyukai balance. Saudara, ada banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Saudara, tanpa keseimbangan ada banyak orang menjadi sakit. Ada banyak orang menjadi hancur dalam rumah tangga karena dia keluar dari keseimbangan. Hari ini saya mau membahas tentang keseimbangan yang disebut DNA ilahi. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Saudara, sekali lagi kita mau belajar tentang DNA ilahi. Justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, di satu sisi ada banyak orang yang berkata, pada waktu saudara, kita itu punya persekutuan dengan Tuhan, ya seperti pokok anggur, maka otomatis hidup kita akan berbuah. Maka otomatis hidup kita akan menjadi berkat. Maka otomatis hidup kita akan diubahkan. Saudara, dan itu benar. Tetapi Alkitab juga berkata yang sama. Di dalam sebuah keseimbangan, saudara. Saudara, Alkitab bilang itu tidak otomatis saja, nak. Tetapi alangkah baiknya kalau engkau mau punya DNA ilahi, mau punya karakter ilahi, mau punya saudara keberhasilan dan kesuksesan, dimulai dengan unity, dimulai dengan persekutuan dengan Tuhan, dimulai dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi kepadanya ditambahkan kebajikan, kepadanya ditambahkan pengetahuan, kepadanya ditambahkan penguasaan diri. Mari tambahkan bagian kita. Itu bagian kita, saudara. Bukan bagian Tuhan. Kesalehan. Saudara, itu sekali lagi bagian kita untuk belajar mengasihi. Bapak, Ibu, dan semua yang saya kasihi. Banyak orang yang berkata, ya saya tidak bisa berubah. Karena Tuhan belum mengubahkan. Beberapa berkata, saya nggak dipakai di dalam pelayanan. Karena Tuhan tidak memberikan pelayanan kepada kita. Tetapi saya berkata sekali lagi, biarlah tahun ini kita seimbang. Saudara, saya begitu rindu memakai beberapa orang. Saya sangat rindu karena saya sangat mengasihi. Saya lihat hidupnya punya potensi. Saya lihat hidupnya sebenarnya menyintai Tuhan. Tetapi sejujurnya ujungnya saya tidak pernah bisa beri. Kenapa? Saudara, dia tidak punya pengetahuan. Dan bagaimana mungkin saya bisa mempercayakan pekerjaan misalnya sebagai penulis, sebagai sekretaris, kalau dia tidak punya pengetahuan komputer. Kalau dia tidak bisa, saudara, untuk melakukan apapun dengan cepat. Kalau dia bahkan untuk menulis buku-buku saya, dia tidak bisa, saudara, untuk mengetiknya, saudara, dan mengeditnya. Bagaimana saya bisa taruh seseorang untuk menjadi bagian medsos, saudara, yang setiap hari harus membalas begitu banyak ribuan pertanyaan. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau dia tidak punya pengetahuan, saudara, tentang juga gadget. Seringkali kita butuh keseimbangan. Saya sangat ingin memberikan, saudara, kepada banyak orang sebuah pelayanan-pelayanan yang ajaib. Sejujurnya dalam 2 tahun belakangan ini kami mendapat tawaran, saudara, untuk membuka sekolah
lebih dari 10 tempat di seluruh Indonesia. Saudara, dan itu sangat-sangat saudara membuat saya bergelora. Saya ingin bahkan di 34 provinsi ada sekolah. Sekolah yang tidak hanya bicara tentang ilmu, tetapi sekolah yang merubah masa depan, merubah karakter, memberikan kepada anak-anak itu pengenalan akan Tuhan. Saudara, karena seringkali di dalam gereja mereka cuma dapat 2 jam tentang Tuhan. Tetapi pada waktu kita punya sekolah, maka kita bisa memberikan kepada setiap anak dalam 1 hari minimal 7-8 jam. Untuk mereka berjalan, mengenal, fondasi diletakkan, dan mereka menjadi orang yang berbeda. Saudara, tetapi betapa susahnya mencari gabungan seseorang yang satu sisi cinta Tuhan, satu sisi berintegritas, satu sisi sangat-sangat bisa dipercaya, tapi di satu sisi berpengetahuan. Saudara sangat-sangat tahu tentang saudara firman Tuhan, tentang karakter anak, tentang bagaimana saudara ilmu psikologi. Dan tahukah saudara, untuk sebuah sekolah, saudara menjadi guru, saudara minimal S1. Dan seberapapun orang itu hebat, kalau orang itu tidak S1, saya tidak bisa menjadikan dia seorang guru. Bapak Ibu, keseimbangan. Keseimbangan. Berapa banyak kita harus hari-hari ini menambahkan kepada hidup kita. Inilah kesempatan di saat semua online. Saya berharap Bapak Ibu jangan diam dan nganggur, tetapi mari ambil sekolah online supaya pada waktu dibuka kembali, maka semua kita bisa berfungsi dengan ajaib. Saudara, pada waktu hari-hari ini mungkin ada banyak yang bisa work from home. Saudara, itulah kesempatan untuk melayani. Saudara bisa turun ke jalan-jalan. Saudara bisa mulai belajar menjadi penginjil. Saudara bisa menjadi seorang penyembah yang lebih lagi. Karena saudara punya banyak waktu yang luang hari-hari ini. Saudara, tetapi tambahkan juga kasih kita kepada banyak orang. Hari-hari ini di mana-mana ada sangat banyak yang membutuhkan sentuhan. Ada banyak yang kehilangan keluarga dan mereka butuh ditemani. Mereka butuh dihibur, mereka butuh dikuatkan. Ada banyak yang sedang sakit dan mereka butuh ayat-ayat firman Tuhan. Mereka butuh didoakan. Saudara, dan hari-hari ini ada yang butuh makanan. Ada yang butuh pekerjaan. Seberapa banyak kita bisa membuka pekerjaan buat banyak orang. Inilah waktu anak-anak Tuhan dinyatakan. Inilah waktu anak-anak Tuhan harusnya muncul sebagai pembawa jalan keluar. Bukankah laut pun Tuhan belah? Karena bagian kita adalah orang-orang yang membawa jalan keluar. Tapi sekali lagi dibutuhkan keduanya. Dibutuhkan unity dengan Tuhan. Dibutuhkan persatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dibutuhkan mendengar suara Tuhan. Tapi ada bagian kita. Bagian kita untuk menambahkan sekali lagi kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan semua orang. Biarlah ini menjadi tahun yang paling ajaib. Tahun keberhasilan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seseorang saudara. Dan dia tidak terlalu pandai. Tetapi setiap hari saudara. Setiap hari dia deklarasi firman. Saudara, dia deklarasi firman. Saudara, dan dia menghafalkan 1, menghafalkan 2 ayat setiap hari sampai tiba-tiba. Saudara, dia dalam 1 hari bisa menghafalkan 20 ayat. Dan dia tidak sadar bahwa dia itu cuma bagian dia. Dia bahkan tidak berdoa minta ditambahkan IQ-nya. Saudara, dia sebenarnya anak-anak dengan cacat tertentu. Tapi pokoknya dia lakukan bagiannya menghafalkan ayat. Tetapi yang dia kaget, tiba-tiba nilainya naik. Dari dulunya cuma 6, 7, kadang-kadang 5. Sekarang nilainya 9 dan 10. Saudara, dan pada waktu dia dites IQ, dari IQ pertama adalah cuma 80. Karena anak ini lahir cacat. Tiba-tiba pada waktu dia dites, saudara, setelah sekian lama, saudara, lebih dari 3 tahun dia menghafalkan ayat, IQ-nya menjadi 130. Orang kaget. Saudara, dicek apa yang salah dengan anak ini. Saudara, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan cek IQ, saudara. Saudara, tetapi pada waktu ketekunannya,
membuat dia, saudara, disambar Tuhan. Roh Allah bekerja, membaca firman dan mengingatnya. Ternyata membuka begitu banyak syaraf. Dan anak ini berubah menjadi seseorang yang sangat-sangat berhasil. Biar hidup kita menggabungkan bagian Tuhan dan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.